Islam tidak didudukkan sebagai ideologi yang harus diperjuangkan. Islam hanya dijadikan dan didudukkan sebagai identitas yang mana di saat-saat tertentu di momen-momen politik dia bisa dijadikan modus, dijadikan alat, dijadikan kuda tunggangan untuk sampai pada tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada channel Bongkar Pasang TV. Bongkar. Pokoknya bongkar saja, pasang urusan nanti lah. Ya. Kembali kita pada malam hari ini di tanggal yang kesekian berbicara hari ini barangkali kita akan banyak berbicara tentang keadaan hari-hari ini. Kalau kata Badan Pengawas Pemilu dan Komisi Pemilihan Umum, tinggal berapa hari lagi? 90-an hari lagi. Kurang lebih. Ya, kurang lebih begitu. Mungkin pembahasan kita pada malam hari ini, Bapak Syekh Mursyid. Kemudian, ya, pembahasan kita akan nyerempet-nyerempet soal politik akhir-akhir ini ya, terutama dalam peran umat Islam dalam upaya mendobrak kebuntuan-kebuntuan atau wacana-wacana politik yang itu saja. Jadi kita melihat peran kelompok-kelompok besar Islam ini sampai mana mereka kan dalam upaya mendobrak realitas politik hari ini. People power dimanapun Anda berada, yang sedang membangun gerakan ataupun yang sedang tidur-tiduran saja, semua masyarakat media sosial, ya kali ini kita bersama salah satu tokoh pergerakan, salah satu. Nah ini kru mau ketawa, serius ini. Sorry Mas ya, sorry. Nah, sorry. Ya oke. Bersama dengan Bung Rozi, karena beliau tidak suka dipanggil Ustaz. Tapi nanti tetap ada banyak dalilnya dalam soal. Nanti setiap ucapannya satu kata yang keluar pasti ada dalil. Nah. Bercanda. Tapi ya itu, kita bersama salah satu tokoh yang terlibat dalam beberapa gerakan-gerakan aktivisme, pendidikan, pemahaman intelek kaum muda, terlibat juga dalam beberapa organisasi besar. Selama ini kan dia dipasang sebagai moderator, kan, sebagai MC yang menjalankan agenda ini. Nah hari ini dia dipasang sebagai orang yang digali pengetahuannya, yang dilucuti pemahamannya soal pergerakan Islam dalam wacana politik keindonesiaan. Itu template besarnya begitu, Bung Syekh Mursyid ya. Ya template besarnya begitu. Mungkin saya mulai dengan pertanyaan begini, Pak moderator. Pak mantan moderator ini kan. Saya mulai dari pertanyaan begini. Bagaimana Bung Rozi dalam pemahaman atau dalam kacamatanya melihat keadaan realitas politik hari ini yang kaitannya terhadap Islam pada umumnya dan wabil khusus kelompok-kelompok besar Islam ini, termasuk yang Nahdien kan, yang dalam naungan Nahdlatul Ulama, kemudian kelompok-kelompok modern yang dari Muhammadiyah, kemudian kelompok-kelompok yang lain ya kan, Persis atau ya kelompok-kelompok besar Islam yang lain. Nah itu bagaimana Bung Rozi melihat realitas keterlibatan kelompok-kelompok ini? Apakah kelompok-kelompok ini dilihat sebagai buih di lautan politik yang sekali disapu hilang, yang hanya punya peran dalam kuantitas politik tapi tidak punya peran dalam perubahan kualitas politik? Nah, itu melihatnya seperti apa tuh, Mas Ustadz? Takbir, ya monggo. Terus jangan tegangan. sudah tahu saya dipasang jadi materi lah, suruh pakai jubah apa segala macam, bahaya teman-teman ini. Ini kru yang suruh pakai katanya pembahasan menyerempet agama, jadi disuruh pakai ini biar kelihatan identitasnya. Ya. Islam ya. Tapi rokok tidak haram kan? Itu kelompok sebelah Mas. Oke, lanjut.
Baik, sebelumnya teman-teman, tanpa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam tanpa ya. Jadi teman-teman sekalian ya, sebelumnya ikan hiu makan tomat. Apa tuh? Oh itu Cakep, oh, iya, Gak gacor sekali Mas. Seulang. Sebelumnya selamat datang lagi. Sebelumnya Kru tolong ini. Kru, tolong kita dikondisikan bicara ya. tentang peradaban dunia. Sebelumnya ikan hiu makan tomat. Cakep. Selamat datang penonton yang terhormat. Anjay. Anjay. Pakai jubah nggak boleh ngomong anjay. Serius bicara. Oke. Teman-teman ya, baik. Pada kesempatan kali ini kita sedikit membahas ya persoalan yang sangat sensitif sebenarnya, karena kita berbicara Islam, kemudian politik juga kan. Kita ini bukan tokoh agama, bukan juga ustadz, bukan santri dan lain-lain. Cuman karena ini adalah sesuatu yang urgent untuk dibahas mungkin ya sekarang ya, di tengah perpolitikan menuju 2024 ini, mungkin sekilas akan kita bahas seperti itu. Saya sampaikan dulu Mas moderator ini, kita kalau bicara tentang politik dan Islam itu sangat sensitif. Sebagaimana kata Nasir dulu kan, kalau umat Islam bicara ekonomi biarkan. Kalau orang umat Islam, Nasir waktu itu dia memberikan wanti-wanti terhadap umat Islam bahwa ketika umat Islam bicara ekonomi itu dibiarkan oleh kelompok-kelompok lain. Ketika umat Islam bicara soal pendidikan, budaya itu dibiarkan. Tapi kalau umat Islam sudah bicara politik, nah itu pertanda bahaya. Mengapa demikian? Muhammad Nasir begitu. Kenapa demikian? Karena kalau umat Islam itu sampai bicara politik, kemudian fokus, kemudian bangun gerakan, membangun persatuan, itu mengancam bagi kelompok sebelah, Mas. Kayak gitu. Nah makanya pada kesempatan kali ini pertanyaannya sangat bagus sekali. Alladzina idza jangan ayat dulu. Tidak apa-apa, bagus. Oh iya, ini. Ayat. Kalau tidak ayat kita Mohon maaf, kata saya bukan ustad ya, soalnya bukan ustad. Saya bukan ustad, bukan ustad. apalagi ustazah. Apalagi ustazah ya. Ya kita ngobrol yang aman-aman dulu ya. Penonton bayarannya mahal kayak ketawa terusin. Ya. Bahaya. Pertanyaannya tadi kan sangat menarik sebenarnya. Pada intinya kan bicara tentang kekuatan umat Islam yang sekarang kondisinya seperti ini, bagaimana keadaannya. Saya sampaikan dengan lugas bahwa umat Islam saat ini dia bagaikan buih di lautan yang dia ditarik ke sana ke sini hanya untuk kepentingan elektoral. Seperti itu. Itu sudah sejak dari dulu sebenarnya. Mulai umat Islam membentuk Masyumi, sebelum itu ada lagi gerakan sampai membentuk partai dan lain-lain. Sampai pada era sekarang yang mutakhir ini kan 2024. Aduh, gara-gara ayat ini. Ayatnya lupa. Apa yang mau dibahas lupa. Aduh. Ya, 2004 dulu kan umat Islam hanya dijadikan kampelman. Di situ ada presiden yang dicitrakan yang berangkat dari kalangan nasionalis. Wakilnya ngambil dari Islam. Karena kenapa? Umat Islam memiliki kuantitas yang besar. Yang pertama, ketika saya cek di data-data itu, di berbagai data, ternyata umat Islam itu secara kuantitas dia lebih dari 80% secara kuantitas. Nah makanya karena umat Islam itu besar secara kuantitas, tokoh nasionalis, tokoh-tokoh dari kelompok-kelompok lain yang terjun ke gelanggang politik, dia menginginkan kekuasaan, maka dia menggait umat Islam. Umat Islam hanya dijadikan pelengkap. Dia bagaikan buih di lautan, dia ditarik untuk kepentingan elektoral untuk menambah suara. Seperti itu. Makanya jarang kita temukan tokoh-tokoh Islam yang bisa menjadi pemimpin, cawapres. Jarang, Mas. Karena apa? Umat Islam dicerai-beraikan. Dia ditarik sebagai wakil hanya untuk menambah elektoral. Itu saja. Maka kalau Mas tanya bagaimana keadaan umat Islam saat ini, ya sama halnya dengan umat Islam sedang mendorong mobil mogok. Ketika mobilnya hidup, dia bilang kita akan bawa kepentingan umat Islam akan seperti ini. Dia bukan lahir dari Islam kan tokohnya.
Tiba-tiba bilang akan membawa kepentingan umat Islam. Ternyata ketika mobil mogok itu didorong oleh umat Islam bersama-sama untuk menang, untuk hidup, ternyata pas mobilnya hidup dan nyala, berangkat umat Islam ditinggalkan. Ya, begitulah keadaan umat Islam sekarang. Miris sekali. Kemudian itu peran kelompok-kelompok besar ini, kelompok-kelompok ini kan ya kita lihat sendirilah beberapa statement dari pimpinan-pimpinan kelompok besar ini kan seolah-olah tidak punya bagian dalam dinamika percaturan politik Indonesia, ya kan? Bahwa kelompok A netral, kelompok B netral, kelompok semua mengatakan netral. Mungkin keterlibatan hampir di semua partai ada, tapi kalau tidak punya dorongan kekuatan politik moral Islam ini terhadap orang-orang yang ada di ini juga jadi nilai-nilai Islam ini sulit dibumikan. Iya, betul. Nah ini Bung Roji melihat kekuatan kelompok-kelompok Islam dalam percaturan politik ini seperti apa? Ya, saya hanya menjustifikasi saja ya, hanya memperjelas kata-kata moderator. Sebenarnya tadi dia mau bilang Muhammadiyah, mau bilang NU, Al-Irsyad, PRT dan kelompok lain. Iya. Cuman dia agak malu-malu kan, ya saya sampaikan saja. Dia kan mau nanya gerakan Muhammadiyah, gerakan NU. Ya, Nah, betul. gitu kan. Ya. Sebenarnya kalau kita bicara itu Mas, kelompok-kelompok Islam ini kan malu-malu sebenarnya. Mau dikatakan tidak terjun juga, mau dikatakan terjun perang penuh tidak juga, masih malu-malu. Di depan publik dia menyatakan netral dan lain-lain. Cuman dalam gerakan bawah tanah kan semua bergerak. Kan seperti itu. Nah, cuman karena gerakan yang demikian, kemudian keadaan umat Islam yang demikian, sehingga itu menyebabkan keambiguan, kebingungan di tengah-tengah umat itu sendiri. Karena umat Islam, ya kebingungan yang terjadi, kebingungan, kegamangan, umat Islam itu bingung mau berafiliasi kemana. Karena tokoh-tokohnya, ormas-ormasnya tidak memberikan pernyataan yang tegas. Tidak ada tokoh yang dimunculkan untuk tarung ke gelanggang. Padahal politik itu kan penting. Jujur saja, politik bagi Islam itu bukan hal yang tabu. Dia harus dibahas. Bahkan ada cendekiawan Muslim yang mengatakan Islam atau agama Islam dalam hal ini dengan kekuasaan, dengan politik itu bagaikan saudara kembar. Ada yang mengatakan juga Islam dan politik itu bagaikan rumah dan pagar. Politik itu pagarnya, Islam itu rumahnya. Kalau cuma ada rumah tanpa ada pagar, maling dengan gampang masuk, Mas. Kemalingan itu ya. Kemalingan dimanapun dan kapanpun itu. Makanya Apalagi maling-maling di Senayan. Krik. Astagfirullahaladzim. Islam itu kan. Astagfirullahaladzim. Nah, makanya sampai mana ini? Kuat kita ini. Sampai kemalingan itu rumah dan iya. pagar. Islam adalah rumah dan politik adalah pagar. Iya. Itu harus kita clearkan dulu. Islam dan politik tidak bisa dipisahkan. Jangan anggap hal itu tabu. Islam memang erat kaitannya dengan politik. Islam bukan hanya din, Islam bukan hanya agama, tetapi dia tamadun. Dia adalah peradaban yang melingkupi segala aspek kehidupan, termasuk politik. Betul. Nah, itu Mas. Sehingga politik itu penting bagi umat Islam. Nah, makanya agar rumah ini tetap kokoh dan tidak kemalingan, perlu adanya pagar, politik, kekuatan politik yang kuat. Nah, jadi clear ya, politik itu penting bagi umat Islam. Jadi kemudian kelompok yang katanya masih malu-malu memunculkan tokoh dan semacamnya. Nah, kelompok-kelompok ini masih berputar-putar dengan kepentingan pragmatisnya. Seperti itu. Islam yang dijadikan kendaraan dan modus. Islam adalah kuda politik begitu. Wah, Islam adalah kuda politik. Sehingga hanya dijadikan tunggangan kan terkadang. Nah, itu saya dengar-dengar. Iya kan seperti itu. Islam adalah agama politik. Itu kru yang bilang itu. Nah, memang realitas politiknya begitu. Islam tidak didudukkan sebagai ideologi yang harus diperjuangkan. Islam hanya dijadikan dan didudukkan sebagai identitas
yang mana di saat-saat tertentu di momen-momen politik dia bisa dijadikan modus, dijadikan alat, dijadikan kuda tunggangan untuk sampai pada tujuan. Nah, di ormas-ormas Islam itu tidak clear. Makanya umat ini kebingungan. Gerakan-gerakan yang dibangun oleh ormas Islam rancu semuanya. Sehingga umat Islam tidak bisa menggalangkan persatuan. Padahal ya, persatuan itu penting. Wah, ini agak nyerempet kanan Iya, tidak. Artinya begini, realitas politik hari ini kan harus dilihat dengan kacamata yang terbuka kan begitu. Kamu itu bilang ke NU maksudnya? Iya, Bilang artinya kan tokoh-tokoh kelompok-kelompok besar ini melihat situasi Islam yang kehilangan peran kualitasnya, tapi tidak punya tidak punya sikap yang tegas dalam membaca situasi-situasi ini. Artinya menghadapi situasi-situasi ini sikapnya kurang tegas, kan kita melihatnya kan begitu. Dipertegas lagi oleh pernyataan Mas Syekh Rushid Roji tadi kan. Bahaya ini. Artinya begini, nah ketika melihat situasi-situasi yang demikian, kira-kira ya kan kita mengira-ngira aja dulu ya, kan. Kira-kira apa yang mesti dilakukan oleh kelompok-kelompok besar ini dalam menghadapi situasi realitas politik hari ini. Nah ini kan fenomenanya sudah ada nih, kan Islam bahkan dilihat hanya sebagai tunggangan politik, Islam dilihat sebagai kuantitas politik, Islam hanya dilihat sebagai pokoknya hanya dilihat sebagai jumlahnya saja, tapi tidak dilihat sebagai kualitas politik atau nilai-nilai yang revolusioner lah. Ya. Nah dengan situasi ini kira-kira apa yang mesti dilakukan kan gitu? Karena memang hari ini kekuatan Islam itu terpecah-pecah, parsial sekali. Ya kan, sangat parsial. Nah, kira-kira menurut pandangan dari Bung Roji, apa yang mesti dilakukan oleh kelompok-kelompok besar ini untuk mengatasi situasi yang demikian? Ini repot, Mas. Dan juga terkesan sia-sia. Oke. Jangan pesimis. Ya, nggak tahu ya. Saya melihat realitas politik, realitas gerakan politik ormas-ormas, kemudian faksi-faksi Islam ini kan seperti ini. Memang pesimis memang keadaannya. Umat Islam terkoyak-koyak bagaikan buih di tengah lautan yang diombang-ambing. Sehingga ya kayak gini keadaannya. Maka masalahnya ini akut sekali. Nah, kalau pertanyaannya Mas tadi itu terkait apa yang harus dilakukan, ya tanya ke pimpinan dah. Susah maksudnya kita mengira-ngira aja dulu. Mengira-ngira kira-kira siapa tahu ketua umum NU maksudnya nonton, dia maksudnya nonton kan gitu. Mas ya, saya mendekankan saja. Ini berpotensi naik, nanti kita kirim videonya langsung ke Mas, ke mereka. Ya. Artinya seperti ini, Mas. Ada pergeseran di kalangan umat Islam terkait pandangannya terhadap Islam. Itu awal mulanya. Islam didudukkan sebagai identitas, sehingga ketika Islam dilukai, Islam dikoyak-koyak, dia tidak bergerak, tidak menggalang persatuan, padahal persatuan itu penting. Islam tidak didudukkan kembali sebagai ideologi. Ideologi apa? Sederhananya, ya Islam harus didudukkan sebagai dia landasan dan cita-cita, harus diperjuangkan. Sehingga dengan Islam didudukkan sebagai ideologi, maka nilai-nilai yang revolusional, nah itu maksud saya, akan cepat menjamur di kalangan umat itu, sehingga Islam itu akan diperjuangkan begitu, Mas. Itu yang pertama. Islam tidak dipandang identitas, tapi Islam dipandang ideologi yang harus menjadi landasan dan cita-cita. Sehingga di ujungnya nanti ada cita-cita politik bersama. Bagaimana umat Islam harus bersatu, umat Islam harus merebut kekuasaan. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Begitu maksudnya. Tapi tenang ya teman-teman. Nanti dia mulai terbakar ini dia. Jiwa-jiwa. Ya, lanjut. Tapi tenang kawan-kawan sekalian ya. Ini bukan ancaman bagi kelompok-kelompok lain.
Yes. Kita ini menawarkan Islam bukan sebagai simbol saja, tetapi sebagai konsep yang nantinya rahmatan lil alamin. Iya. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la ala. Islam itu mapan, Islam itu tinggi, Islam itu terhormat. Nilai-nilai Islam itu mapan, nilai-nilai dalam Islam itu tinggi, nilai-nilai dalam Islam itu terhormat. Sistem dalam Islam itu tinggi, terhormat, mapan, dan tidak boleh ada yang lebih tinggi, lebih mapan dan lebih terhormat daripada Islam itu sendiri. Karena kalau ada yang mengungguli Islam, itu akan potensi mendatangkan kehancuran, Mas. Tirani. Karena pondasinya kapitalisme, pondasinya materialisme, nafsu. Kan kalau nafsu sudah mendominasi itu, kehancuran di mana-mana, Mas. Makanya jadi tenang kawan-kawan. Islam yang kita tawarkan itu Islam yang kita serap sebagai ideologi, kemudian melahirkan sistem-sistem, melahirkan konsep-konsep yang jelas, yang tentunya nanti menjadi rahmat bagi semua kelompok. Jadi Islam itu datang bukan untuk membumi hanguskan kelompok lain. Islam itu datang bukan untuk membumi hanguskan, menghancurkan segenap anak bangsa yang lain. Tetapi Islam datang untuk memberikan rahmat, memberikan sistem yang adil, yang sejahtera. Bagaimana Islam itu datang bukan dengan takbir Allahu Akbar saja, tetapi Islam itu datang nantinya dengan apa? Dengan konsep bagaimana mengentaskan kemiskinan, bagaimana menghilangkan ketimpangan, bagaimana mendatangkan keadilan. Itu yang kita maksud. Islam didudukkan sebagai ideologi, bukan hanya sekedar simbolis, tetapi sebagai apa? Sebagai konsep. Islam tidak dilihat sebagai ritus semata, tapi dia juga include dalam tindakan aktivisme politik, aktivisme ekonomi dan lain-lain itu ya. Nah itu maksud saya, Mas. Nah sehingga kalau pemahaman yang seperti itu disebarluaskan, nantinya akan ada gerakan yang besar dari umat Islam itu sendiri secara sistematis kan. Karena Islam tidak didudukkan sebagai identitas semata, tetapi dia ideologi yang diperjuangkan. Karena kalau kita mau fair dan jujur-jujuran ya, umat Islam itu punya aset besar dalam bangsa ini. Iya. Dalam data secara kuantitas dia lebih dari 80% umat Islam. Melalui proses perjuangan sampai proses pembangunan bangsa, umat Islam itu punya aset yang besar, punya saham besar terhadap Indonesia ini, Mas. Artinya umat Islam jangan minder, jangan separatis, jangan mau bikin gerakan tambahan untuk mengembangkan negara. Gerakan tambahan itu khilafah apa segala macam masuk. Tapi itu perintah itu, walaupun tidak berlaku bagi negara. Iya. Artinya apa? Ini kan kita ngalar gitu. Iya. Artinya begini Mas, sebelum dia masuk lebih dalam, barangkali ini ya, situasi akhir ini kan sedikit banyak dia masuk ke dalam gelanggang keberadaan pemuda dalam kancah perpolitikan kan. Pemuda Islam ya, khususnya. Ya terutama pemuda Islam kan begitu. Walaupun secara latar belakang politik tidak membawa embel-embel Islam, tapi kan KTP-nya tetap Islam kan? Toh. Nah itu juga jadi acuan pada pembahasan kita ini ya. Nah keberadaan banyak caleg-caleg muda ini juga ditambah dengan itu tadi keberadaan organisasi besar Islam, kelompok-kelompok besar ini yang tidak terlibat secara penuh dalam aktivisme percaturan Pilpres 2024, pencalekan dan lain-lain, ditambah lagi dengan pemuda yang nyalek hari ini atau kelompok-kelompok muda yang nyalek juga memang tidak membawa gagasan-gagasan itu, gitu. Gagasan Islam sebagai ideologi atau landasan dan cita-cita tadi. Itu saya stop dulu ya. Caleg sekarang ini Mas yang muda-muda itu bawa gagasan, Mas. Tapi gagasannya dibungkus dengan minyak goreng. Makanya sangat cair kan? Iya, cair minyak. Minyak goreng kan? Iya. Ya itu maksudnya. Bung ini melihat situasi perpolitikan percaturan yang diisi oleh hal-hal demikian itu seperti apa? Fakta realitasnya, jika ini diteruskan nanti jadi apa, dan ini di-cut, kalau mau cut dengan cara apa gitu kan. Ya. Oke. Yang pertama ya Mas, biar nanti kita komparasikan dengan keberadaan peran organisasi besar Islam ya kan. Betul.
Tapi saya bilang yang pertama apa sudah? Oke. Bisa gitu soal Islam Mas Bu. Berani nih Pak. Takut dikecam saya sama malaikat. Awas kamu ya. Artinya barang ini kan kita ikhtiarkan. Oh, ikhtiarkan dulu ya. Ijtihad. Iya, ini kan iya. Oke, saya lanjutkan. Nah, keberadaan caleg-caleg muda, terlebih khusus pemuda Islam ya, rata-rata itu tidak membawa gagasan, rata-rata bawa minyak goreng karena minim gagasan, itu yang pertama. Mengapa demikian? Karena motif masuk politik itu rata-rata cari cuan, Mas, cari uang, bukan dalam rangka perjuangan, baik perjuangan umat Islam atau perjuangan rakyat sepenuhnya. Sehingga apa? Motif yang demikian itu akan berimplikasi pada ikhtiar atau proses yang dilakukan untuk menuju kemenangan. Makanya Islam yang awalnya dibutuhkan sebagai identitas harus dikonstruk ulang, harus didudukkan kembali sebagai ideologi perjuangan kayak gitu. Karena motifnya hanya cari cuan, cari uang, cari urusan perut, sehingga Islam hanya dijadikan identitas untuk meraih suara. Saya Islam, kamu pilih saya. Bukan ideologi yang ditawarkan, bukan gagasan, bukan konsep bagaimana Islam mengentaskan kemiskinan dan yang lain-lain. Sehingga mohon maaf, saya sampaikan saja. Saya dapat bisikan dari Mas tadi kan sebelum video ini diambil. Katanya caleg-caleg sekarang itu surplus informasi dan minim gagasan. Itu bukan ini, itu realitas politik itu. Keadaannya ya berarti ya. Kan betul kan? Ya itulah yang ada, sehingga pemuda Islam itu sendiri kan nggak punya konsep yang jelas, terjun ke politik hanya cari uang, nggak punya gagasan, sehingga ujung-ujungnya mentoknya di minyak goreng dan juga beras-beras untuk dituangkan agar milih mereka. Nah itu yang terjadi. Jangan lupa dengan stiker-stiker partainya. Stiker-stiker partainya, sehingga apa? Islam hanya dijadikan kuda tunggangan untuk sampai pada tujuan. Kepentingan umat Islam sendiri tidak diprioritaskan oleh caleg-caleg, oleh capres, cawapres dan lain-lain. Begitu keadaannya sekarang. Iya. Nah, itu tadi pertanyaan saya soal apa yang bakal terjadi itu. Oh iya, apa yang bakal terjadi? Tentu yang akan terjadi adalah kebuntuan dan kehancuran. Kebuntuan dan kehancuran. Mengapa demikian? Karena orang yang masuk dalam gelanggang politik yang harus memperjuangkan kepentingan umat Islam itu tidak berjalan sesuai khittahnya. Arab sekali kan? Khittah. Tidak sia-sia ini kamu. Khittah apa hitto ya? Keluar dari koridor perjuangan Islam ya. Itu maksudnya. Kru ini lebih cerdas dari saya kayaknya. Yang lagi sedikit dia sudah ditarik kalau dia ngomong terus. Nah, itu Mas, keluar dari koridor-koridor perjuangan Islam itu sendiri. Sehingga apa nanti? Kehancuran. Kehancuran rakyat disebabkan oleh kehancuran pemimpin. Nah, kalau yang mau memimpin ini tidak punya gagasan, motifnya hanya cari uang, cari kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan perut di kancah-kancah DPRD, sangat individualistik sekali. Sangat individualistik, bukan kepentingan Islam yang dibawa. Artinya apa? Nanti kehancuran yang akan didapatkan oleh diri dan umat Islam secara keseluruhan. Itu. Lihat saja 10 dan 15 tahun ke depan. Kalau tetap seperti ini, ya itu yang akan terjadi. Itu kalau kata Islam itu sunnatullah. sudah Ya, hukum alam ya, kausalitas akan terjadi. Oh, kamu termasuk ini pendukung hukum kausalitas ya? Bahaya ini moderator coba saya ini. Oke. Nanti keselamatan saya diragukan. Coba ini ya. Dengan realitas besar organisasi Islam yang demikian, Ya. kemudian keadaan situasi caleg-caleg Muda atau muda yang demikian. Nah, kira-kira kiat-kiat apa dari Mas narsum ini bisa berikan gitu kiat-kiat untuk mengatasi problem-problem yang demikian. Kira-kira apa umat Islam ini harus melakukan apa kira-kira hari ini? Apakah harus menciptakan manajemen konflik secara besar-besaran, atau harus mencari common enemy atau musuh bersama, atau harus melakukan revolusi besar-besaran, mengumpulkan
kuantitas yang banyak ini kemudian melakukan demonstrasi besar-besaran atau seperti apa? Sebelumnya takbir. Allahu Akbar. Perlawanan betulan ini ya. Nah, teman-teman, sebenarnya Pak Moderator juga realitas yang terjadi, problematika yang terjadi, kita harus dudukkan dulu bahwa ini adalah persoalan sosial, persoalan sistem, bukan persoalan individu. Jadi harus ada perubahan dalam skala nasional dan masif dan skala sistem, Mas. Tidak kita bisa berubah satu persatu. Nah, mulainya dari mana? Gerakan itu kan biasanya paling sederhana ada dua tipe, struktural dan kultural. Nah, yang paling cepat ini struktural. Nah, gerakan struktural ini melalui gerakan-gerakan yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin. Mulai dari tokoh-tokoh agama, kemudian tokoh-tokoh yang pemimpin-pemimpin ormas itu tadi. Bagaimana mereka itu memberikan stimulus. Nah, salah satu caranya adalah membuat common enemy tadi. Musuh bersama. Iya. Memang musuh bersama sebenarnya memang itu ada, cuman itu tidak ditampakkan. Nah, harus dipoles lagi. Ini loh musuh umat Islam. Ya, ini bukan soal 2017 ya. Iya. Bukan. Maksudnya kan musuh umat Islam adalah tirani, musuh umat Islam adalah ketidakadilan yang melekat pada seseorang melalui kebijakan-kebijakannya kan harus dilawan oleh umat Islam. Nah, itu harus ditampakkan musuhnya ini, common enemy-nya ini. Kemudian yang terpenting juga adalah kita butuh yang namanya pertama narasi besar umat Islam. Apa narasinya? Yaitu persatuan umat Islam, Mas. Takbir. Allahu Akbar. Nah, narasi ini harus digaungkan sehingga umat Islam punya cita-cita bersama. Oke. Nah, melalui narasi cita-cita bersama ini maka dengan pelan-pelan simpul-simpul ini akan merapat. Karena kepentingan bukan kepentingan individual lagi, tapi kepentingan umat Islam. Itu. Yang kedua, kita butuh tokoh pemersatu. Narasi itu tidak cukup. Tokoh pemersatu. Belajar dari sejarah, misal kemerdekaan Indonesia, itu ada tokoh pemersatunya. Siapa itu? Karno. Karno. Ya, Soekarno. Pak Karno itu. Dari banyak simpul-simpul gerakan, dia yang menyatukan sehingga Indonesia merdeka. Nah, sama juga umat Islam ini, dari banyak-banyak gerakan yang dilakukan oleh ormas-ormas dan tokoh-tokohnya, harus ada tokoh pemersatu. Buat narasi besar. Narasinya apa tadi? Persatuan umat Islam dalam kancah politik. Ya Allah. Nah, ya itu maksudnya ya. Harus menggerakkan. Ada tokoh pemersatu. Kemudian yang kedua, tokoh pemersatu ini mensosialisasikan idenya itu, narasi besar itu tadi. Bahwa Islam yang pertama itu adalah ideologi yang harus diperjuangkan. Itu disebarkan ke generasi karena tidak mungkin elit tokoh pemersatu ini berjuang sendirian. Harus ada regenerasi secara pemikiran dan gerakan, Mas. Karena kenapa? Persoalan ini, gerakan ini tidak akan tuntas hanya diperjuangkan oleh satu generasi. Ini kan skala peradaban. Iya, betul. Maka kalau skalanya peradaban dan nasional misalnya, itu melibatkan banyak generasi sekarang dan yang akan datang. Maka butuh generasi, sosialisasikan itu narasi besar, ide-ide besar itu, agar perjuangan itu berkelanjutan. Kalau kata anak-anak sekarang itu sustainable, SDGs itu, program, konsep yang berkelanjutan, yang bisa dilanjutkan oleh generasi-generasi selanjutnya. Itu, Mas, yang kita perlukan. Pertama, yang Mas sampaikan tadi, common enemy. Yang kedua, harus ada yang menyadarkan common enemy-nya. Siapa? Tokoh pemersatu ini, simpul-simpulnya. Tokoh-tokoh agama, tokoh NU, tokoh Muhammadiyah, dan tokoh-tokoh yang lain ya maksudnya. Musuh Muhammadiyah kok ketawa? Ya. Aduh. Kayak ini. Tolong ya, ini banyak ini penonton dari kalangan Muhammadiyah ini. Iya. Saya mau hadiah ini, Mas. Iya, astagfirullahaladzim. Saya Muhammad NU, Mas. Iya. Oke, lanjut. Ya itu maksudnya. Nah, tokoh-tokoh ini harus menggerakkan. Oke. Habis itu kasih narasi besar itu. Narasinya ini, common enemy-nya ini. Bukan 2017 ya. Iya. Bukan kasus Ahok ya. Tapi itu modelnya begitu. Modelnya begitu. Habis itu sosialisasikan kan ada generasi. Nah, generasi itu yang akan melanjutkan nanti. Sehingga apa? Persatuan itu akan terus kemudian kuat. Ada common enemy, ada tokoh pemersatunya, ada narasi yang dibawa,
Apa narasinya? Persatuan umat Islam dalam gerakan politik. Terbakar orang ini dengar narasi Mas Syekh ini. Nah itu Mas. Oke. Iya. Ya Allah. Bismillah ya, Bismillah. Amin. Amin aja dulu. Ya, Ya. amin. Ya ini soal apa tadi? Kita lanjut di bagian membuat gerakan besar ini, revolusi secara pemikiran dan revolusi secara tindakan kan Tindakan, gitu. ya. Jadi jelas ya. Jadi ada ide Ide. Islam sebagai landasan dan cita-cita, kemudian ada tokoh besarnya, Ya. kemudian ada regenerasi kepemimpinan Ya. gitu. Karena salah satu Jangan lupa harus menciptakan Kamendemi musuh bersama kan jelas pasti Jelas, nantinya. pasti. Nah, salah satu yang menyebabkan keadaan atau keakutan percaturan politik ini kan memang sulitnya regenerasi. Betul. Ya kan? Semua pimpinan partai ini kan kita tahu dia memimpin partai ini kan bertahun-tahun. Ya. Ya kan sulit sekali, partai sudah seperti Milik keluarga. iya, seperti kakak aja kan. Iya, partainya demokrasi. Tapi kelakuannya pokoknya itu lah kekuatan-kekuatan itu. Partai Pokoknya ada Partai bangunan demokrasi. oh iya. Iya. Ini silakan. Partainya Artinya demokrasi. hampir semua partai begitu. Oh iya, hampir semua partai lah, bukan Hampir hanya semua partai itu. begitu. Ada bangunan feodalisme yang kuat. Ya. Betul. Saya tidak tahu bangunan feodalisme itu dikarenakan karena ada background bahwa Indonesia ini dulu adalah kerajaan-kerajaan sehingga itu tidak bisa lepas dari laku pikiran dan laku tindakan kita Betul. untuk memimpin sebuah organisasi yang namanya partai ini, atau ada variabel lain yang menyebabkan sehingga laku feodalisme ini sudah ditinggalkan. Ya. Kan gitu. Jangan sampai juga kan kehancuran imperium-imperium besar Islam itu juga karena setelah kekuasaan diserahkan kepada anaknya, diserahkan kan bentuk seperti kerajaan juga kan akhirnya kan. Betul. Nah itu untuk keluar dari situasi yang demikian itu apakah kiat-kiat yang tadi itu bisa mengatasi? Kurang Mas sebenarnya. Jadi apa kira-kira yang Ada hal perlu lain. ditambahi itu? Yang pertama, aku pertama terus saya ini. Ya tidak apa-apa. Yang selanjutnya lah. Iya. Nah. Tapi kamu tidak ini tuh. Maksudnya ini bukan tempat untuk kampanye loh. Kamu satu-satu terus dari tadi amin terus. Aduh, astagfirullah. Jangan ini tolong ya. Ini Mas, Kita- jangan gitulah. hari ini penonton bongkar pasang ini LBP semua. Mas, jangan Terlibat gitu, Mas. dalam gerakan Liga Boykot Pemilu ini mereka. Mas, jangan gitu. Oh iya, astagfirullah ya. Serius saya. Ya, tapi kembali ke satu ya tadi. Iya, kembali ke yang pertama ya, yang satu ya. Oke, selanjutnya aja lah Mas, biar nggak ini kan teman-teman. Ini laku atau tindakan feodalisme kemudian itu tetap mengakar dalam diri karakter manusia Indonesia disebabkan penjajahan, itu yang pertama, sehingga sifat-sifat itu menekan. Kemudian kita harus ada sistem yang mengatur. Nah, bagaimana mau merubah sistem itu? Karena sistem pemilu kita kan kacau, bicara perpolitikan yang praktis ini kan kacau. Sistem kepartaian kita masih kacau. Maka harus ada yang mengatur nanti melalui Apa? Jangan. Ini jangan dibuka nanti ketahuan sama netizen. oh iya melalui ini ya, orang-orang dan pemuda-pemuda Islam itu sendiri harus masuk ke dalam dan merubah sistem itu. Cuman sebelum masuk harus clear dulu apa motif dan perjuangannya. Nah, ini juga jadi soal. Kira-kira yang bisa memastikan bahwa itu sudah clear dan benar-benar memperjuangkan narasi besar Islam, sementara kelompok-kelompok besar juga malu-malu atau kurang tegas dalam melihat Iya, percaturan politik. malu-malu lah mereka takut ini. Kecuali mungkin pemimpin partai umat itu benar-benar menggaungkan politik identitas itu. Siapa itu? Amin Rais toh. Oh, Amin Rais. Ya. Ya memang kayak gitu, keadaan umat Islam sekarang minder. Tokoh-tokohnya minder, mau nggak Islam, mau bikin gerakan Islam minder. Padahal Islam itu penting loh. Islam itu bukan hanya din, bukan hanya agama, tapi dia tamadun.
peradaban yang melingkupi segala persoalan kehidupan termasuk politik. Nah makanya harus tegas ke depan ini. Islam harus diperjuangkan, jangan malu-malu. Umat Islam ini punya aset yang besar di Indonesia. Dia jumlahnya lebih dari 80%. Harus kita bicara Indonesia, kita bicara umat Islam sesungguhnya. Bicara umat Islam, tentunya kita bicara Indonesia. Karena dia yang mendominasi, Mas. 80 lebih. 80 lebih. Jangan malu-malu. Islam harus digerakkan. Islam harus ada persatuan. Berarti Islam yes, politik yes ini. Wah, yes semua, yes. Kalau partai politik Islam yes juga. Pokoknya yes semua. Karena banyak ini Mas, partai politik Islam ya kan, PBB, P3, PKB, apalagi PAN, PKS. PKS. Ya kan? Dengan segala macam afiliasi kelompok-kelompok besar ini kan tidak tegas dalam melihat situasi parsialnya kelompok Islam ini. Kalau PDI Islam tidak. PDIP kan kaum nasionalis. Kan gandeng Pak Mahfud katanya dari NU. Tapi kamu bukan tim kampanye toh? Bukan. Jadi saya memastikan lagi kan. Takutnya nanti akhir-akhir kan ada pasang logo partai di atas tuh. Tidak. Artinya kan malu-malu tokoh Islam. Kemudian yang kedua ada yang tidak malu-malu tetapi terlalu ekstrim dan hanya menawarkan Islam sebagai simbol. Intinya dikit-dikit takbir, lawan kezaliman, tegakkan keadilan. Maksud kamu siapa ini? Ya semua lah kayak gitu. Kan macam-macam partai ini yang Nama dong, spill dong. nanti saya dipanggil Spill dong. kalau dipanggil ke PU mending, nanti dipanggil Bareskrim kan bahaya. Lanjut. Nah, artinya hanya dibuat marah-marah tapi tidak tahu mau melakukan apa. iya, Islam hanya dicitrakan kemudian dibawa sebagai simbol, bukan konsep yang jelas. Kayak gitu. Sehingga karena cuman bismi rabbik tapi tidak ikrar, ya. sehingga takbir terus tanpa ada gerakan yang jelas. Kan kayak gitu. Ke belakang, ke depan maksudnya. Jangan ke belakang, kita jangan terjebak. Kita di sini menawarkan masa depan. Tidak harus takbir persatuan. Ya Allah. Tapi bukan persatuan pembangunan ya. Iya. Itu Allah. Kamu ingatnya tim kampanye, saya curiga ini dari tadi. Saya bukan Partai Persatuan Pembangunan, Mas. Tapi partai apa? Ketiga. Kamu Gelora ya? Bukan Gelora juga. Gelora kan masih malu-malu bilang Islam. Bilang Islam tidak, bilang nasionalis tidak. Gitu. Kan begitu. Walaupun ya sudah, oke. Artinya harus ada ketegasan. Soalnya begini Bung Syekh, Mursyid dan seterusnya ini kan, semua gelar yang melekat pada Anda malam hari ini kan. Nah, kelompok Islam itu kan terutama para cendekiawan Muslim dulu itu kan terlibat dalam percaturan politik juga di dalam sehingga buat partai. Namanya partai Anak Nasional. Intinya partai lah. Namanya partai biru itu kan. Biru bukan Demokrat kan, Mas? Bukan Nasdem juga, bukan apa biru lagi, Gelora. Nasdem. Ada harapan. Iya, itu cendekan Muslim ini kan banyak terlibat dalam partai itu. Nah, tapi kemudian itu juga mengalami penurunan. Jadi kalau misalnya kiat-kiat tadi soal ada ide besar kemudian harus dinaung dalam suatu kelompok besar, tentu kan kelompok hari ini yang terlibat langsung dalam percaturan ini kan partai. Iya betul. Sementara partai Islam ini hari ini juga terbagi dalam koalisi. Ada yang mendukung misalnya Partai Umat ke Anies Baswedan dan Caimin, kemudian PKB ke sana juga, kemudian di koalisi Indonesia Maju ada PBB kan gitu, di koalisi Ganjar Mahfud ada P3, artinya kan parsial. Saya tidak tahu, ini ada upaya untuk mencair ke semua kalangan sehingga nanti siapapun menang umat Islam adalah pemenangnya kan gitu, siapapun terpilih umat Islam adalah pemenangnya, atau ini adalah wujud perpecahan yang sebenarnya. Nah itu Bung melihat situasi demikian itu bagaimana itu dalam pandangan Bung? Ya, pandangan Bung, Ustadz, Mursyid, ya semua gelar yang melekat lah. Seperti ini, Mas. Itu kan terbagi dalam 3 koalisi kan. Itu persatuan atau perpecahan?
Iya, makanya kan kita perlu mengecek situasi ini toh. Bagi saya itu bagian dari upaya memecahkan kekuatan-kekuatan ini. Upaya memecah karena kenapa sehingga syarikat Islam itu diruntuhkan, dihilangkan, karena memang itu Tersentralkan. dia bisa menyatukan berbagai macam kalangan ini dalam satu organisasi besar, dan partainya namanya Masyumi kan? Ya waktu Kita itu. Masyumi kan? Nah, itu kan bisa menyatukan tuh semua, sehingga keterwakilan itu jelas bahwa penyatuan umat Islam dalam dunia persatuan politik adalah Masyumi, ya kan? Nah, hari ini peran kekuatan Islam secara politik itu tidak terlihat karena apa? Sangat parsial. Kita tidak tahu keterlibatan tokoh-tokoh di dalam ini seperti apa, ya kan? Tapi kan yang terlihat dan yang muncul itu tidak ada tuh kualitas Islam politik Islam itu tidak ada. Ya kan? Iya, ya. Saya paham. Sementara politik identitas hari ini dilihat sebagai sesuatu yang sangat membahayakan, mengkhawatirkan. Seolah-olah kalau memunculkan politik identitas itu buruk. Memunculkan politik identitas itu tidak baik buat pergerakan satu negara, peradaban satu negara. Nah itu Bung melihatnya seperti apa itu? Artinya seperti ini. Itu ada kegamangan dan kekacauan. Yang pertama kekacauannya adalah dari tataran konsep sudah kacau, ideologinya sudah tidak jelas, tidak ada konsep yang jelas yang ditawarkan, sehingga gerakannya pragmatis, bukan gerakan ideologis. Makanya semua partai Islam ya cari mana yang lebih menguntungkan bagi saya. Kira-kira dapat menteri tidak, saya gabung ke sana. Emang boleh seoportunis itu. Nah makanya sehingga jadi kutu loncat semua mas. Ya biasa lah cari keuntungan ini politik katanya. Iya memang begitu. Cuman tidak setransaksional itu kan harusnya. Islam sebagai gerakan politik tidak setransaksional itu. Harus ada value yang dibawa. Iya. Makanya jangan malu-malu lah ke depan ini. Ayo. Ini kan saya anggap sudah terpecah belah ini mas. Karena kepentingan pragmatis itu. Karena cuma mendapatkan menteri dan lain-lain. Padahal kata Islam itu kekuasaan milik Allah. Kapanpun Allah mau, kapanpun Allah ingin, bisa Allah itu cabut dan bisa Allah seketika berikan kepada orang. Nah makanya jangan terjebak pada hal-hal yang pragmatis, kepentingan pendek itu. Ayolah jangan malu-malu. Buat narasi besar. Sudah jelas tadi kan, persatuan Islam. Partai-partai Islam boleh kalian berbeda, tetapi ayo kita perjuangkan untuk menangkan umat Islam. Amin gitu mas. Amin. Amin. Saya merasa terintimidasi nih, disuruh coblos amin ini. Tidak. Oh bukan. Kita ini mendoakan agar umat Islam dan bangsa Indonesia mendapatkan kemajuan. Oh ke depan, ya Mas. amin. Karena Islam akan membawa konsep yang jelas untuk memberikan kesejahteraan dan menggulung tirani-tirani kapitalisme ini ya. iya dan lain-lain. Nah makanya ini kan malu-malu. Ayolah, boleh kita berbeda partai, cuman untuk ke depan kita menangkan umat Islam. Jangan hanya kepentingan elektoral, hanya kepentingan individual organisasinya. Iya, karena sayang sekali kan Islam hanya dilihat sebagai kuantitas politik, Iya. tapi tidak punya keterlibatan dalam kualitas politik menentukan perjalanan negara kan. Harus gabung. Politik identitas ini. Tidak apa-apa. Memang identitas itu penting mas loh. Saya katakan Ya, dari saya awal gitu. kan. Iya, saya Jangan malu-malu. Saya katakan dari awal umat Islam itu secara kuantitas jumlahnya lebih dari 80%. Dia punya aset besar terhadap bangsa ini. Dia punya saham besar mulai dari perjuangan sampai pembangunan Indonesia dari sekarang dan yang akan datang. Ngapain malu-malu? Ya betul. Memang di channel ini semua bebas memfatwakan apa saja ya. Iya. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaihi katanya. Iya. Ya cuma itu yang saya hafal. Ya nanti. Bang, saya minta rokok yang di sini dong bang. Oh iya, Iya, iya. iya. Ya Allah ini Kita kru doang. ini. Aduh. Oke bang. Mengganggu Thank aja you. ini. Makanya ke depan harus bersatu. Betul, betul. Harus bersatu dalam gerakan politik, bukan bersatu dalam satu partai. Itu hak masing-masing lah. Oh, berarti kalau partai boleh berbeda. Boleh berbeda. Tapi secara narasi besar harus Sama ya. Tapi Harus satu. sulit juga itu. Narasi besar nanti akan dibatasi dengan kepentingan kelompok-kelompok partai ini. Nah, makanya saya bilang kan,
clearkan dari awal motif masuk politik itu apa. Iya. Kalau motifnya hanya untuk kepentingan perut, maka akan terjebak dalam hal-hal kayak gitulah, hal-hal yang pragmatis. Tapi kalau kepentingannya untuk jihad fisabilillah, untuk perjuangan, untuk membela kaum mustadafin, untuk membawa Indonesia lebih maju ke depan, maka persatuan umat Islam, narasi itu yang menjadi solusi. Itu harus ditempel dalil itu biar lebih kuat. Kasih dalil. Netizen butuh dalil ini. Masalahnya saya cuma jangan gitu lah. Saya cuma hafal satu ayat hari ini. Ya pokoknya itulah, Islam datang sebagai agama yang revolusioner kan gitu. Iya, ujungnya persatuan. Dan persatuan itu harus Butuh pembangunan iya, nantinya. harus dipegang tonggak kekuasaan ini ya. Iya, Karena makanya. tanpa kekuasaan Tidak bisa, Mas. ya. Islam adalah agama, Islam adalah tamadun, Islam adalah perjuangan, Islam adalah ideologi yang harus ditopang dengan kekuasaan. Karena dengan kekuasaan, kebaikan-kebaikan dalam Islam itu bisa dilipat gandakan. Betul. Maka galang persatuan ke depan. Itu kuncinya. Ya, itu. Iya, menarik kawan-kawan ya, menarik sekali pembahasan kita pada malam hari ini. Sebenarnya banyak hal yang masih ingin diulik di sini. Mungkin nanti di sesi selanjutnya Mas Syekh Mursyid founder ini bisa ini ya, terlibat untuk berbagi gagasan soal kekuatan Islam dalam persaturan politik di Indonesia kan begitu ya. Betul. Ya itu teman-teman masyarakat media sosial, people smart dan people power dimanapun Anda berada ya. Itu tadi penyampaian materi yang luar biasa ya. Saya seperti mendapat kuliah beberapa SKS ini dari ini pimpinan Toreko apa? Saya ini sebenarnya Beliau ini adalah santri juga sebenarnya. Santri cuman memang sengaja menyembunyikan Tidak juga identitas santrinya. Sebenarnya banyak dalil yang bisa dikeluarkan, cuman kan beliau juga bilang tadi partai besar masih malu-malu, kelompok-kelompok besar, tapi dia juga malu-malu mengeluarkan ayat. Tapi itu untuk malam hari ini kita cukupkan saja dulu ya. Karena kalau semuanya dikasih di sini, berikutnya kita konten apa? Tidak ada kan? Ya harus dikasih setengah-setengah kan gitu. Biar naik lah ini apa viewers ini ya. Ya itu dari kita selaku Bongkar Pasang TV ya. Semoga channel ini besar kan gitu. Biar narasi-narasi besar ini banyak menyentuh ke berbagai kalangan kan gitu. Iya kan? Sebesar kuantitas umat Islam. Iya, narasi ini juga harus sebesar jumlah kuantitas umat Islam di seluruh dunia maupun Indonesia sebagai penyumbang jumlah KTP Islam terbanyak kan begitu. Oke, saya ini ya kasih stimulus terakhir ya. Oke, stimulus. Sedari dulu umat Islam itu sudah besar secara kuantitas. Maka saatnya kuantitas yang besar itu kita integrasikan, kita tindak lanjuti dengan apa? Dengan gerakan politik, dengan persatuan, dengan gerakan-gerakan yang dilakukan secara bersama. Untuk apa? Untuk kemajuan Indonesia. Melalui siapa? Melalui umat Islam. Maka mari selaku umat Islam bersatulah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Keren, Memang memang kelihatan keren. Ya itu sudah penutupnya, langsung kata aja.